Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Budiman dengan NIM 25010291115 kelas PGSD 1T di FKIP Puhamka Muhammadiyah Jakarta. Saya akan membuat sebuah video tentang listrik dengan materi rangkaian seri dan rangkaian paralel untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA yang sebagai dosen pengampunya yaitu Ibu Prima Mutiasari MPD, dan ini untuk diajukan sebagai bahan ujian akhir semester di kelas 1T. Dan untuk selanjutnya mari kita ikuti kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita melanjut ke pembuatan rangkaian seri dan paralel, saya akan menunjukkan ini alat-alat yang akan digunakan untuk membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Yang pertama itu adalah papan untuk nantinya untuk dibuatkan sebuah rangkaian seri dan paralel di sini. Dan yang kedua ini ada baterai, ada 4 buah baterai. Terus lampu, ini ada 2 buah lampu ini untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Ini. Terus ini saklar nantinya akan digunakan untuk memutus dan menyambung aliran listrik. Dan terakhir ini ada kabel untuk menyambungkan nanti. Yuk kita membuat sebuah rangkaian seri dulu. Yang pertama itu sebuah rangkaian seri. Ini kita buat rangkaian seri di sini. Karena rangkaian seri itu lampunya sejajar. Ini kita membuat rangkaian seri karena bersambungan. Dan ini untuk saklarnya kita buat di sini, saklar. Dan ini untuk baterainya di sini. Kita ini dari slip kita masuk dulu ke pemutus atau saklar di sini. Ini saklar masuk ke lampu. Nanti di sini akan terputus oleh saklar aliran listrik positifnya. Ini disambungkan karena rangkaian seri menyambung dari lampu 1 ke lampu kedua. Ini. Ini merupakan rangkaian seri pada listrik. Nah, ini dari rangkaian seri ini, dari sini dari baterai aliran listrik masuk ke saklar di sini. Nanti dari saklar ini diputuskan masuk lagi aliran ke lampu. Nanti lampu yang 1 dan lampu kedua itu berhubungan atau disambungkan. Nanti yang dari negatif di sini masuk ke lampu selanjutnya dan di sini bertemu di sini. Ini adalah rangkaian seri pada listrik. Kalau kita ini merupakan, kalau ini masih terbuka karena ada saklar di sini, ini merupakan rangkaian terbuka. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Karena aliran dari sini yang dari positif di sini tidak nyambung langsung ke sini karena diputus di sini. Ini terbuka, di sini ada yang terbuka. Kalau ditekan ini lampu bisa menyala. Ini adalah rangkaian tertutup. Kenapa rangkaian tertutup? Karena arus dari sini langsung bisa nyampe ke sini, di sini tertutup, di saklar ini tertutup dan bisa menyalakan lampu. Ini adalah rangkaian tertutup pada rangkaian seri. Ya. Untuk keuntungannya atau kerugiannya, keuntungan dari rangkaian seri kita ini keuntungannya kita akan menghemat seperti menghemat kabel karena tidak banyak yang digunakan kabel di sini. Juga kan kabel cuma menggunakan 1 sampai 4 kabel di sini. Biasanya kalau rangkaian seri ini digunakan untuk menghemat kabel, ya, supaya tidak
memakan banyak kabel atau materi yang digunakan untuk membuat sebuah rangkaian. Tapi kalau kekurangannya rangkaian seri, kalau ini di sini ada kendala di lampu yang satu, ini kan menyala. Kalau lampu yang satu ini tidak menyala ini, maka lampu yang kedua juga tidak akan menyala. Ini karena kan kalau di sini terputus, aliran dari positif tidak bisa mengalir ke lampu yang satunya lagi. Otomatis di sini terputus karena ini rangkaian dari rangkaian seri. Itulah kekurangan dari rangkaian seri. Jadi jika ada kendala di lampu yang satu, maka lampu selanjutnya juga tidak akan menyala. Itu adalah rangkaian kekurangan pada rangkaian seri. Dan mungkin keuntungannya tadi sudah disebutkan, keuntungannya pada rangkaian seri ini, materi yang digunakan atau seperti kabel yang digunakan itu akan irit, tidak banyak menggunakan kabel untuk menyambungnya. Itu untuk rangkaian seri. Dan selanjutnya kita buat untuk rangkaian paralel. Kita buat untuk rangkaian paralel. Sini kita sama, di sini juga dari ini kita buat untuk rangkaian paralel. Kita buat, susun lagi ininya, lampunya kita susun karena kita akan membuat rangkaian paralel. Di sini dari negatif, di sini kita menggunakan karena untuk rangkaian ini adalah rangkaian paralel. Nah, ini adalah rangkaian paralel yang dimana nanti rangkaian paralel itu untuk masing-masing lampu itu tidak bersambungan dengan lampu yang satunya lagi. Dia mempunyai alur khusus, alur masing-masing dari sumber listriknya atau dari baterainya. Seperti yang ini pusat yang negatifnya di sini nanti mengalir ke sini dan juga mengalir ke sini, dia mempunyai alur tertentu. Dan nanti kita akan membahas apa kekurangan dan kelebihan dari rangkaian paralel. Ya, ini udah berbentuk rangkaian paralel. Di sini dari positifnya ke sakar, nanti sakar menuju ke lampunya masing-masing satu ya. Ada lampu satu dan lampu kedua ya. Ini kita ini adalah rangkaian paralel terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sini masih terbuka, tidak di sakarnya belum menyambungkan atau belum tertutup. Dan ini untuk ditutupkan, nah ini menyala. Dan bisa kita bandingkan dengan yang tadi, yang pada rangkaian seri. Pada rangkaian paralel ini menyala lebih terang. Kenapa? Karena dengan 4 baterai, contohnya dengan 4 baterai ini, dia langsung masuk satu bohlam lampu ke sini. Jadi tidak menggunakan dengan dua terbagi dua lampu. Dalam hal menyala ini lebih terang dari pada rangkaian seri. Nah, ini keuntungannya mungkin dari menyala ini lebih terang. Dan untuk seperti tadi ada kendala di satu lampu, contohnya ada kendala di satu lampu, contohnya di lampu yang kedua ini ada kendala. Nah, ada kendala, dia tidak menyala. Tapi untuk lampu yang pertama di sini tetap menyala. Kenapa? Karena dia ini di rangkaian paralel ini mempunyai jalur masing-masing, jalur sendiri. Jadi tidak terganggu oleh aliran lampu yang mati pada lampu kedua nih. Sini kan contohnya di sini ada yang terganggu di lampu pertama ini mati. Nanti untuk lampu kedua ini tetap menyala. Itu begitu. Jadi pada rangkaian paralel ini, jika lampu yang satu mati,
dia tidak akan mengganggu ke lampu yang lainnya. Itu pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel biasanya digunakan untuk instalasi yang ada di rumah. Nanti kalau instalasi di rumah kan seperti lampu dan yang lainnya itu menggunakan rangkaian paralel. Kelebihannya tadi sudah disebutkan, jadi jika lampu yang satu mati tidak akan mengganggu ke lampu yang lain. Tapi mungkin kelemahannya itu pada rangkaian paralel di sini, materi yang digunakan seperti kabel ini digunakan banyak menggunakan kabel. Seperti yang tadi cuma menggunakan 4 kabel, di sini kan bisa menggunakan sampai 5 kabel, itu bisa lebih banyak menggunakan material kabel. Ya mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada rangkaian listrik seri dan paralel. Mungkin tadi sebagai kesimpulannya, rangkaian seri bisa memudahkan kita dalam mencari dalam sedikit material yang digunakan dalam rangkaian seri, sementara rangkaian paralel banyak menggunakan material kabel untuk rangkaian paralel. Dan keuntungannya mungkin dari rangkaian paralel itu lebih menyalanya lebih terang, dan pada rangkaian seri ini tidak begitu menyala dengan terang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk rangkaian seri dan paralel. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.